bulan Februari. Pertama, kita menentukan target perilaku karena kita pilih disiplin positif. Ada 3 target perilaku yang harus kita tampilkan saat observasi. Mau memilih berapa? Maksimal 3. Tapi kemarin pesan dari kepala sekolah paling tidak kita pilih 2 target perilaku saja. Kemudian setelah dipilih, misalnya kita klik, ada 2 target yang sudah kita pilih. Kita isikan di sini upaya mempelajari dengan maksimal 250 karakter. Diisi cerita saja, kira-kira kita mau melakukan apa sih untuk bisa mencapai target perilaku itu. Misalnya, saya mau belajar pelatihan mandiri lewat PMM, membaca artikel tentang disiplin positif, itu bisa dimasukkan ke dalam upaya mempelajari ini. Tidak perlu banyak-banyak, maksimal 250. Kalau 1 kalimat saja pun sudah bisa masuk karena ini dihitung dari 0 sampai 250. Jadi tidak perlu bercerita panjang lebar. Walaupun upayanya saya yakin Bapak Ibu akan memilih banyak sekali upaya. Kemudian selanjutnya di sini kita diskusi dengan kepala sekolah mengenai waktu pelaksanaan observasi. Jadi nanti kita maju ke kepala sekolah, kita mau observasi di tanggal berapa. Kemarin Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan pilihannya ada di tanggal 1 Maret sampai tanggal 8 Maret. Jadi dipilih 1 hari untuk kita melakukan observasi, dimasukkan ke dalam tanggal sini di bulan Maret. Misalnya ambil tanggal 7 Maret seperti ini. Kemudian jenjangnya sudah jelas, kita jenjang SD. Kelasnya tergantung masing-masing kita guru kelas berapa atau maba apa. Kemudian mata pelajarannya dipilih. Untuk kurikulum merdeka karena sudah berdiri sendiri, mata pelajarannya tinggal diisikan. Kalau misalnya masih kurikulum 2013, kita tetap mengacu pada mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, matematika, SPDB dan sebagainya, tidak ditemakan. Kemudian catatan lain juga ada. Di sini misalnya jam berapa, itu dimasukkan ke dalam catatan lain. Setelah itu kita unggah dokumen modul ajarnya. Jadi modul ajarnya dibentuk format PDF maksimal 10 MB. Untuk modul ajarnya seperti biasa yang kita buat. Misalnya seperti ini, kalau punya saya ini belum selesai. Jadi modul ajarnya seperti ini, tidak ada patokan khusus bentuknya seperti apa, terus mau dikasih apa gambar dan sebagainya, tidak ada patokan khusus. Yang penting yang namanya modul ajar ada informasi umum berisi identitas. Kemudian kalau yang kurikulum merdeka di situ ada kompetensi awal, CP, ATP dan sebagainya. Kemudian ada komponen inti seperti kegiatan pembelajarannya. Nah, pada kegiatan pembelajaran karena kita di sini adalah MPP atau modul ajar yang melakukan penerapan disiplin positif. Jadi pada kegiatannya juga disisipi dengan upaya penerapan disiplin positif. Misalnya tadi di PNN sudah pilih target perilakunya, di sini ada fokus perilakunya. Nah, dimasukkan di sini. Guru mengajak peserta didik, dari mana ini dapatnya? Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Apakah semuanya juga ada seperti ini? Ya, karena ini sudah tercantum di dalam rubriknya. Nah, di sini di rubriknya itu sudah ada 1, 2, 3 masing-masing perilaku yang ditampilkan di kelas sudah ada di sini. Ini yang dimasukkan ke dalam langkah-langkah kegiatan pada modul ajar. Ya, jadi ini di sini sudah ada, tinggal Bapak Ibu masukkan ke langkah nomor berapa, disesuaikan dengan pembelajarannya. Bisa di bagian pendahuluan, bisa di inti maupun di kegiatan penutup. Semuanya sudah ada di sini.
Ini karena kita ambilnya yang disiplin positif, maka perilaku yang muncul semacam ini. Kalau misalnya kita ambil yang bentuk lain kayak instruksi pembelajaran, ini fokus perilakunya beda lagi. Ini yang disiplin positif seperti ini. Ini muncul ya. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, dimasukkan di dalam modul ajar. Langkahnya ini melakukan refleksi untuk ini di sini. Ya. Kemudian nomor 5, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi ini di mana? Tadi sudah ada. Nah, ini. Sini. Jadi ada 3 perilaku yang dianjurkan pada fokus perilaku nomor 1. Terus kalau misalnya nanti di nomor 2 ada lagi. Saya belum sampai nomor 2 kayaknya. Tulisnya bisa minta tulisnya. Saya lagi ngelang. Ya. Ya sekolah jenengan tapi aku kudu paham. Oh iya, saya benar. Dari itu Ulangi lagi ya. Misalnya dari yang pertama itu kan apa namanya? Rubriknya. Bukan dari rubrik, dari awal dulu sebentar. Dari formulir diskusi itu nanti kan ada upaya mempelajari praktek perilaku itu ya. Ini. Nah, ya. Yang ini. Penerapan kepala. Ya, Nah, itu yang ditulis memang 2 berarti. Yang ditulis memang 2. Bisa ambil 2, bisa ambil 3, maksimal 3. Ya, nanti karena jadi 1, 2, 3. Kalau misalnya kita pilih 3, berarti nanti di modul aljabar dan sebagainya. Tujuannya sudah jelas sesuai dengan yang dipilih materi apa, pemahaman bermakna. Berarti yang ingin kita capai di situ anak-anak pengen apa? Di sini meningkatkan kemampuan siswa dalam membandingkan dan mengurutkan benda. Terus ada ini kalau di Kurma ciri-cirinya ada pertanyaan romantik. Kalau di Kurtilas namanya persepsi biasanya. Tunjukkan jari tangannya berapa jumlahnya ini sesuai dengan pembelajarannya. Nah di sini ini yang tadi di penerapan disiplin positif fokus perilakunya saya baru masukkan 1. Fokus perilaku 1 ada 3 poin 1, 2, 3. Ini seperti yang di rubrik tadi, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi. Saya masukkan bincang-bincangnya di sini sesuai dengan yang ada di kelas saya, yang kira-kira bisa dijawab oleh anak-anak saya kelas 1. Kalau di contoh yang kemarin saya buat, ini agak tinggi bahasanya, jadi saya lebih simpel, sederhanakan lagi supaya bisa dijawab oleh anak kelas 1. Kebetulan kelas 1 kemarin sudah bikin kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sebelum observasi, Bapak Ibu di kelas membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak dulu supaya nanti ketika dilakukan refleksi, ini kan kita melakukan refleksi, anak-anak sudah paham, tidak bingung. Nah, kesepakatan kelas itu seperti apa? Kesepakatan kelas itu seperti ini. Tak bukakan dulu. Jadi kemarin anak-anak kelas 1 saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak karena dulu sudah ada materi peraturan kelas, saya ingatkan lagi peraturan kelas 1 apa saja, masih diingat apa enggak? Oh Bu, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengejek, harus mendengarkan guru, harus mengucap salam dan sebagainya. Itu saya tulis semuanya di papan tulis. Terus setelah itu saya jelaskan perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau pada keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Positif seperti apa? Tidak boleh ada kata jangan atau tidak boleh. Nah, jadi tadi anak ada yang menyebutkan tidak boleh berkelahi. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh berkelahi itu artinya dengan teman kita harus apa? Harus saling menyayangi. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Anak-anak tulis ya pakai kertas post-it, ditulis pakai kertas post-it ini.
kemudian ditempelkan di papan plano sebetulnya ya, tapi ini pakai kertas biasa. Nah kalau sudah nanti kita minta anak-anak untuk menandatangani kesepakatan itu. Karena kelas 1 tidak bisa tanda tangan, maka saya minta anak-anak mengecap jempol. Pembelajarannya juga ditampilkan ada fokus perilaku. Kalau misalnya ambilnya 2, berarti yang ditampilkan ya 2, fokus perilakunya 1 dan 2. Nanti masing-masing kotak ini dia akan menelurkan 3 aktivitas lagi. Ini ya. Setelah upload itu nanti. Apanya? Tidak, nanti di modul ajar. Gini loh Pak. Ini kan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah kita cek rubrik. Nah di sini fokus observasinya ada 3 poin kan Pak? 1, 2, 3. Nah 1 poin ini nanti akan menghasilkan 3 aktivitas di langkah pembelajarannya. Ini kan ada yang di poin ini 1, 2, 3 titik. Kalau misalnya kita ambil 3 fokus, berarti kita akan memasukkan 3, 9 aktivitas. Bingung? Kalau buat berarti cuma 6 ya? Ya, enggak harus semua, tapi kita bisa memilih poin yang sesuai dengan pembelajaran kita. Berarti kalau nilainya 3 tetap nanti cuma 6 saja. Oh, 3-nya kalau ini 2 poinnya. Nilainya satu yang pilih yang 1 yang pertama. Yang pertama itu kan ada 3 item lagi, 3 kegiatan. Itu 3-3-nya harus muncul di rencana pembelajarannya. Kalau menurut saya ini soalnya urut. Jadi Iya, berkesimpulan. Cuma tidak harus pilih 3 poin ini yang biru. Enggak harus 3. Ya. poinnya kan minimal 1. Nah, minimal 1, maksimal 3. Tapi Bapak Nair menyarankannya 2. Ya, terus seperti itu. Ngapunten saya menjelaskannya sepanjang saya. Sependek saya tahu, sepanjang saya tahu, sependek saya tahu. Terus upaya mempelajarinya tadi 1 kalimat saja tidak apa-apa. Kenapa? Contoh 1 kalimat. Ini aja nggak apa-apa. Saya mengikuti Latihan mandiri tentang disiplin positif pada PMM. Tidak apa-apa. Terus tanggalnya nanti didiskusikan lagi dengan kepala sekolah. di kelas 5 mata pelajaran Dengan mau observasinya bebas. Termasuk nanti modulnya juga ditanggali sesuai dengan tanggal yang diikuti. Berarti yang diupload itu nanti sesuai dengan tanggal itu. Iya, satu saja, 1 pertemuan. Opsional yang tetap main. Opsional tadi kemungkinan sih ya, mungkin misalnya kayak jam berapa, jam berapa. Soalnya di sini nggak ada videonya. Jam 1, iya, jam 9, 1, kemungkinan. Kalau sudah lengkap tinggal dikumpulkan. Tapi jangan dulu ya. Jangan ada kata Ya, jangan dulu. ya. Oke, ya. Ya. Terus apa lagi? Selanjutnya apa sih? Selanjutnya terserah. Selanjutnya di RPP-nya enggak. oh RPP-nya nanti. Oke, Sampai RPP misalkan berarti kan cuma 1 saja. 1 pertemuan. 1 pertemuan. Kalau komponennya masih sama, informasi umum bebas, tidak harus seperti ini.
Ini kebetulan saya ini contoh yang waktu transisi PAUD SD. Ini juga tadi saya bikin tadi pagi. Ini bentuknya beda, cuma beda di warna tok. Dan kali itu sih, ini yang akan saya upload niatnya ini. Informasi umum, identitas modul, penyusun, satuan pendidikannya, fase, terus tahun ajaran, mata pelajaran, hari tanggalnya sesuai dengan yang tadi ya, 7 Maret, terus alokasi waktunya, terus jumlah siswa. Terus komponen awal, ini saya ambil matematika untuk elemen pengukuran. Bab 7 mengukur panjang benda. Terus konten materinya di sini ada bebas ya, sesuaikan dengan kelas. Terus profil pelajar Pancasila yang ingin ditampilkan ada 6 elemen, saya pilih 3 dimensi saja. Sesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya. Terus sarana dan prasarana, target peserta didik sama seperti di atas 27 siswa. Model pembelajaran ini bebas sih menurut saya, mau pakai PBL, PJBL bebas. Kalau yang kurtilas gimana? Bukan itu mau dibaca. Kalau yang kurtilas mungkin namanya RPP, depannya saja, di atasnya diganti tulisannya rencana pelaksanaan pembelajaran penerapan disiplin positif. Terus di bawahnya tidak pakai komponen awal, langsung KD dengan sendiri. Terus tujuan pembelajaran ya. Terus di sini komponen inti, karena kurmer ada capaian pembelajaran,